What's up anak bioskop, gue Martino Leo. Sebelah gue ada Bang Ubay, sebelah gue ada Kanaya. Ada Tiara. Ada Vanessa, saya ada Rama. Ada yang lagi. Kalau aku sih excited banget. Karena emang kan suka film horor, jadi kalau dapat peran horor rasanya kayak oh my god gitu. Iya pastinya tambah excited sih menjelang filmnya bentar lagi benar-benar tayang kan. Udah hamin berapa ini ya tayang gitu. Nggak sabar lah. Jadi waktu itu si produsernya Bang Dedi Hartawan, terus eksekutif produsernya Kang Diding, sama DOP-nya. Dulu kita satu tim. Jadi aku waktu itu masih belajar lighting, ikut sama Bang Umar, terus ngikut jadi kru juga. Dan ini kita satu tim, Kang Diding itu waktu itu art, terus Bang Dedi itu unit manager kan. Kita lagi dalam satu project, kita syuting bareng, pencar setelah sekian lama, terus habis itu dikontak lagi sama Bang Umar sama Kang Diding, bantuin dong, yuk. Ya udah, sekalian kerja sekaligus nostalgia masa-masa lalu. Kalau aku sih waktu itu lagi santai kayak les, photoshoot, sekolah gitu. Terus waktu itu Om Ubay bilang kayak, Kanaya ayo syuting lagi kita gitu. Terus aku lihat di sini perannya itu pas banget buat aku. Terus di sini tuh perannya aku harus punya dua personality gitu. Jadi aku kayak, ini menarik banget gitu. Jadi aku kayak, oke gitu. Awal-awal tawarin untuk bermain di film ini pastinya excited banget ya, karena alhamdulillah dikasih kesempatan untuk bisa join di film ini. Dan yang kedua adalah aku mendapatkan peran yang sebelumnya tuh aku belum pernah dapetin gitu. Ya sama kayak Kanaya, memang kita bermain di dua karakter gitu. Jadi itu yang membuat aku tuh wah excited banget nih dengan film ini gitu. Karena aku suka challenge kan, ya udah yuk gas gitu. Waktu itu awalnya aku lagi di luar kota, terus ada telepon masuk dari salah satu orang make up. Nah aku dikenalin lah sama saudara Bang Ubay, terus ditawarin mau main film gak, film horor. Oh tertarik nih, kebetulan aku emang belum pernah main di film horor. Terus juga diceritain peran aku di sini tuh aku bermain dua karakter, protagonis dan juga antagonis. Terus pada hari itu tuh udah mulai reading, tiba-tiba aku datang, langsung deh aku tertarik setelah baca skenarionya, dan ternyata ceritanya juga bagus. Kalau saya ditawarin. Enggak, ya betul sih, benar ya. Ya awalnya juga sama kayak Mas Leo juga, kenal juga sama Pak Dedi, terus sama Kang Diding juga gitu. Dan pertama kali juga ketemu dengan Mr. Ubay gitu, dan Mr. Leo dan yang teman-teman lain juga di sini, dan juga pasti tawarin untuk syuting ini, ya why not gitu. Itu sih. Oke. Thank you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bioskop, teman-teman pemain juga, terima kasih banyak. Kita dikasih kesempatan untuk bergabung di sini, dan dikasih kesempatan juga untuk saya ngejelasin apa sih ini jin korin gitu. Kalau jin korin itu adalah menurut semua pendapat ulama adalah salah satu bentuk jin yang bisa membisikkan ke telinga manusia. Ada satu yang dia tidak bisa membisikannya, yaitu Rasulullah. Dia tidak bisa membisikkan ke telinga Rasulullah untuk berbuat jahat. Tapi kalau untuk manusia pada umumnya yang selayaknya kita ini dipenuhi dosa, dia bisa berhasil. Misalnya kita lagi nggak ada duit atau kita lagi dalam keadaan bermasalah, itu dia bisikannya datang. Udah maling aja, udah bunuh aja orangnya, udah gini aja. Walaupun dalam mimpi, orang tua kita sudah mati, cuman dia yang berani menyerupai orang tua kita hadir dalam mimpi. Itu jin korin. Jadi dia bisa dibilangin kembaran. Nah itulah perbuatan jin gitu. Ini menurut semua pendapatan ulama, dan ada salah satu hadisnya juga dijelaskan di situ bahwa jin korin itu salah satu jin yang pembisik berbuat kejahatan gitu. Karena ada pendapatan bahwa kita ini punya ada jin baik, ada jin jahat gitu. Itu beda lagi sebenarnya.
Dan Jin Korin ini tugasnya untuk ngejahatin orang dalam keadaan orang itu terpuruk. Itu sih, makanya cerita film itu seperti itu. Di sini saya spill dikit soal Martino Leo. Ketika dia mendapatkan satu benda, nah itu datang dah untuk berbisik di situ. Dah, orangnya mati, udah hidupin lagi aja. Kamu punya benda ini. Kita kayak gitulah kira-kira. Itu aja sih sebenarnya. Hey, gue Martino Leo, di sini gue berperan sebagai Seno. Seno itu nama panjangnya Say No to Drugs. Enggak. Iya ini. Keren. Halo, aku Kana Gladys. Di sini aku berperan sebagai Reva, anaknya Seno dan Alia. Di sini karakternya aku a very sweet girl, tapi di personality yang satunya seperti yang tadi aku bilang, itu mungkin sedikit agak beda ya, mungkin lebih mysterious gitu. Halo, aku Tiara Vanessa. Di sini aku berperan sebagai Alia, istrinya Seno dan juga ibu dari Reva. Nah, karakternya aku di sini pastinya menjadi manusia, menjadi ibu dan istri. Karakter yang kedua, ya lebih misterius sih, sama seperti Reva. Thank you. Halo, aku Anissa Hasim. Di Jin Korin ini aku berperan sebagai Wina. Wina ini dibuat sama Bang Ubay seperti antagonis, tapi sebenarnya Wina itu protagonis. Dia ini anak pemilik perusahaan atau pabrik yang dimana punya 2 orang pegawai, yaitu Seno dan juga Abdi. Tapi Wina ini suka sama Seno. Dia tuh obses banget gimana caranya mendapatkan hatinya Seno. Oke. Saya Rama Michael. Saya di sini berperan sebagai Abdi. Abdi ini kakak kandung dari Alia, terus pamannya dari Kanaya, dan juga kakak iparnya dari Seno. Oke. Bawahannya dari Tante Wina. Komplit. Tantangannya yaitu emang karena kan harus pakai 2 personality, tapi emang nggak jauh beda banget sama personality yang satunya. Jadi tuh tetap ada challenge-nya ya. Dari cara aku jalan, ngomong, itu harus dibedain sama Reva yang normal gitu, yang manusia. Kalau dari aku yang mendapatkan karakter seperti ini, challenge-nya adalah yang nge-switch aku sebagai manusia dan sebagai siapa ya? Korin gitu. Di saat aku menjadi manusia itu pasti banyak skenario kan, banyak ngomong gitu. Nah, aku langsung nge-switch gimana aku bermain tuh ini aja, ekspresi gitu. Challenge-nya paling di situ sih, tapi aku suka. Gitu. Di sini challenge-nya apa ya? Dansa sendiri ya. Bangun pagi itu sih. Challenge-nya bangun pagi. Cuman selebihnya kan ya udah menyerahkan semuanya kepada sutradara. Berusaha untuk melihat setiap scene itu bukan sebagai tantangan atau challenge. It's just something that you have to do. Karena ya udah memang jalur ceritanya diminta untuk kita melakukan itu atau gimana. Ikhlas aja sih gitu. Challenge-nya di sini sebagai Wina, gimana caranya Wina itu anak seorang pengusaha pabrik. Dia mendapatkan hatinya Seno, yang dimana Seno itu sangat dingin, terus juga orangnya pendiam. Gimana caranya mendapatkan hati Seno dengan cara yang elegan. Tapi sebenarnya dia juga mempunyai maksud membongkar dari cerita ini, membongkar sisi jahatnya dari kejahatannya Seno tersebut. Semuanya fun. Pokoknya aku bilang fun lah semuanya. Yang penting bagi kita semua ini this is the job gitu, dan kita melakukan semua yang terbaik, dan yang pada akhirnya Bang Ubay yang membantu mendirect kita semua gitu, dan semuanya menjadi job well done. Ya oke, thank you. Bedanya judulnya. Ya, kalau kita Jin Korin, kalau yang sana Jin gak Korin. Itu udah aja sih bedanya. Sebenarnya sih saya bikin horor juga ya sama aja sih sebenarnya ya. Yang menentukan film ini bagus apa enggaknya kan Tuhan.
sekuat apapun bentuk kita promosi, sekuat apapun bentuk kita untuk menceritakan film ini, oh film ini gini, kalau Tuhan tidak menghendaki untuk film itu bagus penontonnya atau tidak ada yang nonton ya sama aja. Buat saya ini hiburan gitu, jadi tidak ada yang boleh belajar dari film Jin Korin ini, hiburan tok. Pada saat kita desain audio di film ini itu kita berbeda sebelum saya bikin film-film yang lain. Kalau dulu saya mulai bermain audio itu dari film sebelumnya ini gitu. Di film ini juga aku ngelakuin hal yang sama. Jadi kita, karena kan film horor itu sama aja ya, apa sih audionya bang kayak gitu kan, jump scare gitu. Nah tapi kalau ini aku berbuatnya berbeda. Jadi aku tidak melihat orang itu ke satu poros, tapi audionya itu bisa dari apa itu tadi ya, kayak gitu. Aku bermain di audio gitu sih. Kalau kalian anak-anak SMP, SMA yang cari alasan untuk deket-deket sama pacar, datanglah ke bioskop supaya bisa mas gitu. Oh puasa. Kan ngabuburit nggak apa-apa. Iya. Nontonnya malam. Nontonnya malam. Oke. Setelah batal. Harusnya karena emang ceritanya bagus and there's a lot of plot twist. Pokoknya ini emang wajib banget sih buat ditonton di bulan puasa. Ceritanya amat sangat rekomendasi banget lah, karena beda dari yang lain. Pokoknya wajib nonton. Gak ada alasan, pokoknya wajib nonton, maksa. Oke, buat para penggemar bioskop Indonesia, pokoknya kalian tontonlah film Indonesia ini, Jin Korin, karena ada kita semua di sini, ya. Dan Bang Ubay yang bikin loh, oke? Jangan lupa saksikan Jin Korin tanggal 23 Maret 2023 di Cinepolis Cinema. Jangan lupa ya.